Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Cahaya 7 warna? Wang Yun sedikit bingung karena tidak mungkin baginya untuk melihat cahaya warna-warni setelah dia pingsan. Apakah Anda tidak merasa bahwa jiwa Anda menjadi lebih kuat? Penatuasu bertanya. Jiwa saya? Begitu Tetuasu mengingatkannya, Wang Yun segera merasakan perbedaan pada jiwanya, tampak lebih stabil dan lebih tajam. Dengan kata lain, jiwanya menjadi lebih kuat. Dengan sarana sekte King Yun, mereka hanya dapat menghasilkan beberapa obat rahasia yang menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Obat rahasia ini memiliki efek perbaikan tertentu pada jiwa. Jika Anda ingin memperkuat jiwa, Anda mungkin harus meminumnya selama beberapa dekade, dan efeknya sangat kecil. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa Wang Yun telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi bagaimana hal ini membuat Wang Yun tidak bahagia? Karena hilangnya tombak tulang naga banjir, suasana hatinya sangat tertekan. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan pingsan lagi karena kesusahan. Tetapi Wang Yun tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga keberuntungannya juga sangat kuat. Meskipun hilangnya tombak tulang Jialong memang merupakan pukulan baginya, tetapi Wang Yun yakin bahwa dia bisa mendapatkan warisan yang lebih baik berdasarkan keberuntungannya. Misalnya, setelah tombak tulang naga banjir Wang Yun meledak, jiwanya telah membuat kemajuan besar. Sebaliknya, dia lebih bersedia menyumbangkan tombak tulang naga banjir untuk memperkuat jiwanya. Bagaimanapun senjata adalah benda di luar tubuh, dan senjata yang lebih baik akan muncul di masa depan. Meski demikian, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa jiwanya diperkuat adalah karena keberuntungan ini diberikan oleh Lo Sheng. Namun Lo Sheng sendiri juga tidak akan memberitahunya tentang masalah itu. Setelah Penatuasu bertanya 2 kali, tidak ada penjelasan yang lebih baik. Jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan masalah ini. Namun sebelum Xin Jingtian pergi, dia melihat Lo Sheng dalam-dalam. Meskipun Xin Jingtian tidak melihat kesalahan atau petunjuk dari awal hingga akhir, tetapi dengan intuisinya, Xin Jingtian curiga bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Lo Sheng. Tapi Xin Jingtian hanya menebak. Belum lagi Lo Sheng adalah muridnya yang tampan. Bahkan jika dia memiliki rahasia, itu adalah kesempatan besarnya sendiri, dan dia benar-benar tidak akan mengganggunya. Karena dampak dari kompetisi ini terlalu besar, dapat dikatakan bahwa kecuali 1 atau 2 murid seperti Hua Tianming dan Pe Tianyo, hampir semua murid kurang lebih terpengaruh. Banyak jiwa murid yang rusak, dan mereka harus menelan obat untuk menghangatkan dan memelihara jiwa mereka. Untungnya, Penatuasu bertindak tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah penyesuaian, wasit di arena berganti lagi dan kompetisi besar semua puncak berlanjut. Kekalahan Wang Yun mengejutkan terlalu banyak orang, dan Lo Sheng naik ketinggian yang menakutkan di benak semua orang. Tapi berapa banyak orang yang bisa selamat dan sehat di bawah tingkat raungan naga itu? Banyak orang berpikir bahwa tempat pertama dalam kompetisi besar semua puncak tahun ini mungkin tidak lain adalah Lo Sheng. Tapi ada juga argumen yang menentangnya. Kekuatan Pe Tianyo tidak berdasar. Hua Tianming belum menghunus pedangnya. Dan Li Yifeng, orang nomor 1 di daftar King Yun, belum muncul. Kemampuan Lo Sheng untuk menahan raungan naga yang menakutkan memang membuktikan bahwa jiwanya sangat kuat. Tapi saat bertarung, bukan hanya jiwa yang bersaing,
Tetapi yang paling penting adalah penggunaan keterampilan dan esensi sejati. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Anda tidak dapat mengatakan bahwa kekuatan jiwa Loseng adalah yang pertama. Dan dia memenangkan persaingan kompetisi dengan yang pertama ini. Tidak peduli seberapa kuat jiwanya, dapatkah dia melawan pedang Hua Tianming? Jiwanya cukup kuat untuk mematahkan pertahanan Pai Tianyu. Jadi masih banyak murid yang berpikir bahwa pemenang sebenarnya dari kompetisi besar semua puncak belum ditentukan. Kecuali ketiga orang ini, kompetisi reinkarnasi masih berlangsung. Dan sekarang dengan kemajuan kompetisi, peringkat puncak utama pada dasarnya telah ditentukan. Karena ada Hua Tianming dari puncak Tianyi dan Loseng dari puncak Xiaoyu. Di antara 3 murid teratas, tempat pertama dan kedua di 33 puncak akan dihasilkan dalam kompetisi di antara keduanya. Dengan kata lain, puncak gerimis yang awalnya paling bawah menjadi 2 teratas di antara 33 puncak. Jika Loseng mengalahkan Hua Tianming, maka puncak Xiaoyu akan melompat dari bawah ke posisi nomor 1. Hasil peringkat dari 33 puncak akan membawa perubahan yang mengguncang dunia pada puncak Xiaoyu. Perubahan ini tidak hanya bermanfaat bagi sekte dalam, tetapi juga sekte luar, karena hadiah pil akan meningkat. Dan status murid puncak Xiaoyu Feng juga akan menjalani pemeriksaan kualitatif. Selain itu, sumber daya sekte Qingyun akan meningkatkan kecenderungan mereka dan membangun dunia kultivasi rahasia di puncak gerimis. Jadi meski situasi pertempuran dan hasilnya tidak keluar, pada akhirnya murid seluruh puncak gerimis sudah mendidih. Apakah itu murid dalam atau murid luar puncak Xiaoyu? Mata mereka bersinar dengan kegembiraan saat ini, karena puncak Xiaoyu terpilih sebagai yang terakhir di antara 33 puncak. Banyak murid yang sangat dekaden, tapi siapa sangka, seorang murid ajaib muncul di puncak gerimis, tetapi Loseng yang lahir di tingkat kedua, secara paksa membawa puncak gerimis kedua teratas dengan kekuatannya sendiri. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid puncak Xiaoyu. Tetapi sekarang hal seperti itu terjadi di depan mereka seperti ini, yang membuat mata Zhang Wuxian, Shou Xian, Mo Chan, dan yang lainnya juga bersinar dengan kegembiraan. Sebagai teman Loseng, mereka seperti banyak murid puncak Xiaoyu, dibanggakan dan dihormati oleh Loseng. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Loseng, mereka juga percaya bahwa hati Loseng luar biasa. Jadi mereka percaya bahwa Loseng bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pada awal kompetisi besar semua puncak, mereka merasa bahwa Loseng setidaknya bisa masuk 100 besar. Namun Loseng dengan mudah melewati 100 hingga 3 besar. Setiap kali Loseng mengambil langkah keajaiban di arena, jika kompetisi besar semua puncak adalah drama yang penuh keajaiban, maka di cerita terakhir drama ini akan dibuktikan bahwa Loseng adalah anak keajaiban yang sebenarnya. Mata Guru Wen penuh kelegaan, baginya itu sudah cukup. Bagaimanapun puncak Xiaoyu menempati peringkat kedua di antara 33 puncak. Dan peringkat ini telah membuatnya sangat puas. Saat itu adik perempuan Loseng, Loyan, juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membawa puncak gadis Giok ke posisi kedua. Saya tidak menyangka Loseng meniru keajaiban ini 3 tahun kemudian. Mentor puncak Xiaoyu mendesah. Guru Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak sama. Loseng lebih kuat dari Loyan. Memang Loyan tidak diragukan lagi jenius. Apakah itu kecepatan kultivasi atau bakatnya lebih baik daripada Loseng?" Saat berpartisipasi dalam kompetisi besar puncak, kekuatan Loyan telah melangkah ke alam dewa penerangan. Pada saat itu dia baru berusia kurang dari 15 tahun dan Loseng berusia 17 tahun.
Dia berada di alam bawaan tingkat kedua. Dari kecepatan kultivasi, Loi Sheng jauh di belakang Loyan. Tetapi ketika berbicara tentang kekuatan tempur yang sebenarnya, Loi Sheng lebih kuat dari Loyan, lebih dari 1 tingkat. Karena dalam kompetisi besar semua puncak terakhir, para murid gunung tidak mencapai hasil yang baik. Belum lagi 3 besar, bahkan 5 besar semuanya ditempati oleh murid langsung. Namun intensitas sesi ini jauh melebihi kompetisi besar semua puncak sebelumnya. Di antara 3 teratas, sebenarnya ada 2 murid dari gunung, Lo Sheng dan Ho Tianming. Dan kedua orang ini tidak berada di alam dewa penerangan. Ini hanyalah pertama kalinya dalam sejarah. Dan ini adalah rekor yang tak terbayangkan di masa lalu. Dan tahun ini tidak hanya 2 kuda hitam Lo Sheng dan Hua Tianming yang menciptakan keajaiban, tetapi bahkan Seiyun, Wu Xie, Su Fanhei, Huan Xiaoyan, dan murid sekte dalam lainnya juga mengalahkan banyak murid pribadi. Dapat dikatakan bahwa murid gunung tahun ini telah mengalahkan murid langsung, karena di antara murid langsung hanya ada 1 orang yang bisa berdiri dan membawa panji, yaitu Pe Tianyo. Dan di antara murid langsung, Pe Tianyo mempraktekkan teknik Buddha misterius, bahkan kekuatannya juga tak terduga. Namun itu tergantung pada apakah Pe Tianyo dapat mempertahankan martabat murid langsung. Jika Pe Tianyo kalah, maka tahun ini akan menjadi tahun kekalahan total bagi murid langsung. Lo Sheng, Lo Sheng. Guru Su dari puncak Tianyi diam-diam melafalkan nama itu, karena ingatan Guru Su tidak buruk. Tentu saja dia ingat bahwa ketika Lo Sheng memasuki ujian gunung berdarah, dia tidak hanya membunuh Fang Yusu dan orang kuat lainnya, tetapi akhirnya membunuh satu-satunya monster hantu tingkat kelima di gunung berdarah. Mendapatkan satu-satunya pecahan kristal hitam, sejak berdirinya gunung berdarah, tidak ada murid yang bisa mendapatkan pecahan kristal hitam. Jadi pada saat itu, Guru Su juga terikat untuk memenangkan Lo Sheng. Dan dia harus mengundang Lo Sheng untuk bergabung dengan puncak Tianyi. Jadi dia tidak ragu untuk tersipu dengan Su Lingyun. Namun sangat disayangkan bahwa Su Lingyun tampaknya menggunakan beberapa cara untuk menyuap Lo Sheng terlebih dahulu, sehingga Lo Sheng bersedia bergabung dengan puncak Xiaoyu. Meskipun Guru Su yang selangkah lagi dari permainan catur saat itu, dia hanya bisa berpikir jahat di dalam hatinya. Lo Sheng memang batu giok yang kasar, tetapi puncak Xiaoyu memiliki level ini untuk mengukirnya. Akibatnya, Lo Sheng lahir seperti ini dan dia bersinar cemerlang dalam kompetisi besar semua puncak. Dan bahkan menjadi lawan utama dari murid terkuat puncak Tianyi, Hua Tianming. Jika Guru Su dapat diberi kesempatan, dia pasti akan membayar harga yang lebih tinggi di gunung berdarah. Dan Lo Sheng harus dimasukkan ke dalam puncak Tianyi bagaimanapun caranya. Karena Lo Sheng sama sekali bukan giok kasar. Dia adalah emas. Tidak perlu diukir, tidak akan terkubur dimanapun, dan akan bersinar dimanapun diletakkan. Jika Anda melewatkannya, Anda akan melewatkannya siapa yang menyuruh Su Lingyun menjadi yang pertama memimpin. Guru Su menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka masih memiliki Hua Tianming di puncak Tianyi. Kekuatan dan potensi Hua Tianming tidak lebih lemah dari Lo Sheng. Jadi tidak diketahui siapa yang akan kalah. Sekarang babak reinkarnasi berlangsung terus-menerus. Semakin banyak murid yang tersingkir di arena. Pe Tianyo, Hua Tianming, dan Lo Sheng mendapatkan satu ini kemenangan. Saat semua orang menonton, dia akan mengadakan putaran lotre lagi. Dan setelah menyerahkan daftar lotre kepada wasit, wasit segera mengumumkan, puncak Tianyi Hua Tianming melawan puncak Xiaoyu Lo Sheng. Akhirnya di sini duel antara 2 jenius super sekte Qingyun,
Saya merasa darahku mendidih. Apakah Hua Tianming akan menghunus pedangnya? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa pedangnya. Saat ini, Hua Tianming wajahnya sangat tenang dan dia perlahan berjalan menuju arena. Sementara Lo Sheng berjalan cepat, terlihat sangat santai. Setelah keduanya berdiri berhadap-hadapan, Lo Sheng tersenyum sedikit. Mereka semua ingin melihat pedang Anda. Apakah Anda tidak berencana untuk tidak menghunus pedang Anda di seluruh kompetisi puncak, bukan? Hua Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak menghunus pedang karena saya tidak perlu menghunus pedang. Tidak berpura-pura menjadi misterius." "Lalu bagaimana dengan sekarang?" Lo Sheng bertanya. "Tentu saja saya akan menghunus pedang." Setelah Hua Tianming selesai berbicara, mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk memegang pedang di belakang punggungnya dan menariknya dengan lembut sedikit demi sedikit. Setelah menunggu begitu lama, Hua Tianming akhirnya menghunus pedangnya. Ternyata Lo Sheng adalah lawan yang dihargai. Pedang macam apa itu? Aku benar-benar tidak sabar. Ketika Hua Tianming mencabut pedangnya, semua orang kembali gempar. Pedang macam apa ini? Penuh karat? Apakah ada pedang yang bisa berkarat? Dari sudut pandang Anda, secara alami Anda berpikir bahwa ini adalah sampah. Dan dengan kekuatan Hua Tianming, dia akan membawa sampah itu di belakang punggungnya. Anda akan mengatakannya, tetapi beritahu saya, mengapa pedang yang tiada taranya masih berkarat? Sebenarnya, apa yang ditarik Hua Tianming memang pedang berkarat. Dengan tingkat artefak pemurnian di wilayah timur, bahkan senjata yang dalam dapat disimpan selama beberapa dekade tanpa berkarat. Dan senjata spiritual dapat disimpan selama ratusan tahun tanpa berkarat. Bahkan jika dirawat dengan baik, rentang diukur dalam ribuan tahun. Namun pedang yang tidak berkarat tidak menggambarkan seberapa bagus pedang itu. Tetapi pedang yang berkarat ditakdirkan untuk tidak menjadi pedang yang bagus. Tetapi pendekar pedang paling kuat dari generasi muda Sekte Qingyun menggunakan pedang berkarat yang membuat murid-murid Sekte Qingyun yang telah lama ditunggu-tunggu tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Hua Tianming membandingkan suara diskusi di bawah arena, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia perlahan mengangkat pedang berkarat itu, mengarahkan ujung pedang ke tanah dan berkata, "Pedangku ini disebut erosi darah. Tanda merah pada pedang bukanlah karat, tetapi darah yang belum hilang setelah ribuan tahun." Kata-kata Hua Tianming menggerakkan Lo Sheng sedikit, dan hanya karena kekecewaan, dia menyindir murid-murid Sekte Qingyun. Karena Hua Tianming yang mengeluarkan pedang berkarat juga sangat terkejut saat ini. Darah macam apa yang tidak hilang setelah ribuan tahun? Jika darah manusia normal terciprat ke pedang, itu akan cepat mengering dan membentuk noda darah. Tetapi paling banyak, noda darah itu akan memudar setelah beberapa waktu. Dan akhirnya lapuk di udara. Dan noda darah tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun. Tapi darah di pedang pengikis darah Hua Tianming telah bertahan selama ribuan tahun. Mungkinkah itu darah binatang suci? Bagaimana noda dan darah ini bertahan? Lo Sheng juga sangat penasaran. Dia samar-samar bisa merasakan nafas luar biasa yang keluar dari darah itu. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu, tapi pedang korosi darah ini sangat membantu teknik pedang saya. Dan ada jejak spiritualitas di dalamnya yang terhubung dengan hati saya. Saya memberitahu Anda ini karena Anda juga adalah pendekar pedang terkenal." Lo Sheng tersenyum sedikit. Hua Tianming ini benar-benar menarik. Jadi Lo Sheng juga mengeluarkan pedang panjang di tangannya dari cincin penyimpanan
dan terkekeh pedang streamer keluar dari sarungnya. Pedangku bernama Liu Guang. Ini adalah senjata peri tingkat rendah dan tubuh pedang dibuat oleh Douxi, kata Lo Sheng perlahan. Pedang ini berasal dari tangan Douxi? Hua Tianming bertanya dengan aneh. Sebagai seorang pendekar pedang, Hua Tianming sangat memperhatikan semua jenis pedang. Sejak Lo Sheng mengeluarkan pedang panjang steamer ini dalam pertarungan terakhir, Hua Tianming sedikit akrab dan simpan di lantai 2 pavilion Qianji, dan pedang itu sangat mirip dari ketiga pedang yang ada di sana. Tapi pedang itu belum dipadatkan, jadi Hua Tianming juga bertanya-tanya apakah dia salah membacanya. Namun mendengar Lo Sheng mengatakan bahwa pedang panjang cahaya yang mengalir ini berasal dari tangan Douxi, Hua Tianming dapat segera yakin bahwa pedang cahaya yang mengalir ini pasti pedang yang sama dengan pedang di lantai 2 pavilion Qianji. Tapi pedang itu belum mengalami pemurnian. Bagaimana bisa dipromosikan menjadi senjata peri sekarang? Memikirkan itu, Hua Tianming segera menanyakan keraguan ini. Jika saya ingat dengan benar, pedang ini harus menjadi salah satu dari 3 senjata yang disempurnakan oleh Douxi selama masa hidupnya. Dan pedang ini tidak dipadatkan oleh Douxi, sehingga hanya dapat dianggap sebagai senjata masa depan. Tapi saya tidak tahu siapa yang Anda cari untuk menyelesaikan proses kondensasi akhirnya. Hanya 3 pengrajin master yang tersisa tidak memiliki level untuk memadatkan senjata peri ini. Hua Tianming hanya penasaran dan dia segera bertanya. Saya ingin tahu di wilayah timur yang dapat menyempurnakan senjata peri dan bahkan membantu Douxi menyelesaikan pemurnian. Jika Anda merasa kesulitan, Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Dikatakan bahwa pemurnian lebih akrab dengan senjata yang dia sempurnakan secara pribadi dan lebih mudah untuk memasukkan pemahaman esensi Tianyan ke dalam senjata saat memurnikan. Dan yang lain ingin memadatkan pedang yang belum selesai menjadi senjata peri yang bahkan lebih sulit. Setidaknya tidak ada seorang pun di wilayah timur yang memiliki kemampuan ini. Mendengar pertanyaan Hua Tianming, semua orang juga menjadi penasaran. Sepertinya ada cerita di dalamnya. Sebagai murid sekte Qingyun, saya telah mendengar sedikit banyak tentang legenda Douxi. Masih ada pekerjaan yang belum selesai ini, jadi mereka ingin tahu jawaban itu juga. Mendengar itu, Lo Sheng tersenyum. Saya memurnikan sendiri pedang ini di puncak Zhanhuo. Setelah memikirkannya, Lo Sheng menjawab dengan jujur. Hua Tianming sangat jujur dan dia secara alami tidak akan menyembunyikannya. Belum lagi, Lo Sheng tidak takut sekarang. Dia memilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak. Kemudian Lo Sheng mengumpulkan momentum. Selama dia mengumpulkan momentum yang cukup, mungkin banyak masalah akan terpecahkan. Masalah Su Lingyun, masalah Lo Yan, masalahnya sendiri. Apakah Anda memadatkannya sendiri? Dan Anda berada di puncak api? Pupil Hua Tianming menyusut tajam. Lo Sheng mengangguk. Ya, itu dipadatkan dengan meminjam tungku pemurnian dari puncak api. Mendengar kata-kata Lo Sheng, ada keributan lain di arena. Bukankah begitu? Lo Sheng memadatkan senjata peri sendiri? Bukankah dia setingkat dengan pengrajin ahli? Tidak, apakah dia menyombongkan diri? Energi seseorang selalu terbatas. Dia telah menjadi sangat mesum dalam seni bela diri, dan dia dapat memadatkan senjata peri sendiri. Tidak mudah untuk menyombongkan diri, bukan? Mudah untuk mengetahuinya di puncak api. Ada begitu banyak murid. Selama Anda menanyakannya, Anda akan tahu bahwa Lo Sheng tidak dapat membuat kebohongan tingkat rendah. Mendengar ini, Xin Jingtian juga menarik nafas dalam-dalam dan melirik Penatua Su di sebelahnya. Melihat itu, Penatua Su segera mengangguk dan berkata, saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke puncak Zhanhuo untuk menanyakannya. Jelas, pemurnian master senjata adalah keberadaan yang sangat penting.
bahkan untuk sekte Qingyun. Jadi tidak heran Xin Jingtian sangat mementingkannya. Cepat dan kirim seseorang untuk bertanya, lalu kirim kembali beritanya dengan cepat. Tapi menurut saya hasilnya tidak penting lagi. Xin Jingtian menggelengkan kepalanya dengan takjub. Penatua Su bertanya, Master Sekte percaya apa yang dikatakan Lo Sheng, jadi dia benar-benar memadatkannya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Xin Jingtian bertanya balik. Saya percaya, kata Penatua Su sambil tersenyum. Xin Jingtian menunjuk Penatua Su dengan jarinya. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang bakat jahat yang telah ditunjukkan oleh Lo Sheng selama ini. Pada akhirnya dia berkata, saya juga percaya bahwa orang ini telah memberi saya terlalu banyak kejutan. Jangan katakan bahwa dia secara pribadi memurnikan senjata. Saya percaya, bahkan jika Anda mengatakan dia adalah reinkarnasi dari yang abadi. Agar Xin Jingtian memberikan evaluasi seperti itu, mungkin tidak ada orang lain di sekte Qingyun. Xin Jingtian bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat Penatua Su sedikit terkejut. Karena evaluasi semacam ini terlalu tinggi. Harus diketahui bahwa Xin Jingtian adalah orang yang bekerja untuk Yundian. Pengetahuannya telah melampaui seluruh wilayah timur. Dapat dikatakan bahwa dia melihat ke seluruh dunia 1000 besar. Ada ratusan juta orang di wilayah timur saja, dan wilayah tengah lebih dari 10 kali lebih besar dari wilayah timur. Bahkan jika 5 wilayah ditambahkan, mereka tidak mencolok. Di dunia yang luas ini, mereka hanya dapat dianggap sebagai salah satu benua utama dunia, dan wilayah timur sebuah sudut kecil di luar. Karena jumlah manusia di seluruh dunia 1000 besar, seperti pasir di laut, yang sulit diukur. Dalam jumlah yang begitu besar, ada berapa orang jenius? Bakat Lo Sheng tinggi dan keberuntungannya kuat, tetapi mungkin tidak lebih kuat darinya. Memang benar Penatua Su juga terkejut dengan penampilan Lo Sheng. Para junior ini benar-benar jahat, tetapi dia tidak tahan dengan evaluasi Xin Jingtian seperti ini. Reinkarnasi abadi? Apa konsep ini? Melihat ekspresi Penatua Su yang tidak dapat diterima, Xin Jingtian tersenyum ringan dan berkata, ini hanya lelucon. Penatua Su tidak boleh menganggapnya serius. Mendengar itu, Penatua Su juga menyipitkan matanya sedikit. Jelas dia telah hidup lebih dari 100 tahun. Jadi dia benar-benar tidak bisa bereaksi terhadap lelucon semacam ini untuk sementara waktu. Namun, Lo Sheng benar-benar istimewa. Dia tidak memiliki nama besar di leluhur keluarga Luo. Apakah itu latar belakang atau darah? Semuanya biasa-biasa saja. Tetapi pada generasi ini, Loyan dengan fisik khusus pertama kali muncul, dan satu lagi muncul. Lo Sheng yang kuat. Tidakkah menurutmu kebetulan ini agak aneh? Kata Xin Jingtian. Penatua Su menggelengkan kepalanya. Kebetulan ini memang mengagumkan, tapi aneh. Tetapi bawahan tidak bisa melihatnya. Segera Xin Jingtian melihat ke arena. Pedang streamer Lo Sheng memantulkan matahari, memantulkan sedikit titik cahaya. Xin Jingtian kemudian berkata, sebenarnya saya tidak bisa melihatnya. Saya hanya merasa ini adalah jalan yang gelap. Pengaturan seperti itu pasti ada takdirnya. Tidak peduli apakah Lo Sheng adalah naga jurang. Penampilannya saat ini adalah cukup untuk membuat saya mendorong satu di masa depan. Dia akan mendapatkan prestasi di Yundian yang akan sangat bermanfaat bagi saya. Meskipun sekte di dunia 1000 besar sulit untuk dimasuki, mereka menyambut para jenius sejati. Bagaimanapun jika semua sekte ingin berkembang dan tumbuh, dia harus terus-menerus menemukan dan mengembangkan bakat dan memasuki lingkaran kebajikan. Jika Lo Sheng benar-benar membuat prestasi di masa depan, maka Xin Jingtian juga akan mendapat banyak manfaat dari Yundian. Mendengar itu, Penatua Su mengangguk diam-diam.
Dia tentu saja tidak memenuhi syarat untuk mengomentari pengaturan Master Sekte. Sebagai Master Sekte seperti seekor naga, jadi jika dia bersedia menariknya untuk berbicara begitu banyak, itu sudah menjadi pembicaraan dari hati ke hati dengan bawahannya. Di arena, Hua Tianming tidak berbicara selama 3 nafas penuh. Dia benar-benar membutuhkan waktu untuk mencerna kejutan yang dibawakan Lo Sheng padanya. Setelah 3 nafas, Hua Tianming berkata, "Saya, Hua Tianming, berlatih pedang pada usia 6 tahun, memahami niat pedang pada usia 10 tahun, mencari niat pedang yang hebat pada usia 13 tahun, dan mematahkan kesempurnaan bawaan pada usia dari 16 tahun. Sebagai lawan saya, hanya ada sedikit orang yang saya kagumi di wilayah timur. Pe Tianyo adalah yang pertama, dan Anda Lo Sheng yang kedua. Dalam pertarungan ini, saya akan keluar semua dan tidak akan menahan tangan apapun." Lo Sheng mengangguk. "Ayo kita lakukan." Di antara 2 jenius tak tertandingi, tidak perlu kata-kata ofensif. Di hadapan kekuatan absolut, hati kedua orang itu sangat kokoh, stabil seperti batu. Belum lagi pendekar pedang itu sendiri harus berjalan di jalan keadilan. Dan ketika mereka bersaing satu sama lain, kata-kata mereka tidak akan terlalu agresif. Segera pedang erosi darah Hua Tianming sedikit miring dan terdengar suara teriakan pedang. Lalu dia bergerak dengan langkah pedang yang aneh. Melihat sosok Hua Tianming, Lo Sheng juga menunjukkan ekspresi kekaguman di matanya. Harus dikatakan bahwa pemahaman pedang Hua Tianming jauh lebih dalam daripada dirinya sendiri. Lagi pula, Lo Sheng tidak berlatih pedang untuk waktu yang lama. Meskipun dia memahami niat pedang dan bahkan mengejar Hua Tianming tepat di atas tingkat niat pedang, dia tidak bisa seperti Hua Tianming. Karena seseorang dan pedang telah benar-benar terintegrasi, itu wajar. Saat ini, langkah pedang Hua Tianming menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan siklon energi pedang muncul di bawah kakinya. "Saya juga ikut." Lo Sheng juga mengambil langkah pedang. Meskipun Lo Sheng mengandalkan langkah pedang Hua Tianming untuk mempelajari langkah pedangnya sendiri, masih ada perbedaan halus antara kedua langkah pedang tersebut. Langkah pedang Hua Tianming halus dan lembut. Jika Anda melihat lebih dekat, setiap langkah sangat tepat, tidak panjang atau pendek, persis sama dengan jarak dari tepi 3 kaki pedang erosi darah di tangannya. Tetapi pedangnya hanya melangkah terlihat lebih lembut, tapi niat membunuhnya tersembunyi. Begitu ketajamannya terungkap, ketajamannya tak terbendung. Di sisi lain, langkah pedang Lo Sheng agak acak, tetapi alami dapat kasual. Setiap langkah tidak selembut Hua Tianming, tetapi lebih mendominasi dan kuat. Keduanya menginjak kaki mereka dan terus-menerus terhuyung-huyung di arena, mencari celah dan kesalahan satu sama lain. Hanya saja setelah kultivasi sampai titik ini, metalitas keduanya dapat dipertahankan dengan sangat baik, dan sulit untuk muncul celah. Meskipun persaingan langkah pedang semacam ini terhuyung-huyung dan sangat indah, seolah-olah seperti pertunjukan yang membuat para murid Sekte Qingyun juga berteriak berulang kali. "Ini sangat cantik. Puji mata Anda, ketika saya bisa keluar dari langkah pedang seperti itu, saya khawatir saya tidak akan memiliki lawan dalam alam bawaanku. Jika Anda ingin belajar langkah pedang, Anda harus memahami niat pedang. Setelah Anda menyadari niat pedang, tentu saja tidak ada lawan Anda. Tetapi apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan?" Di tengah diskusi di antara kerumunan, Hua Tianming memimpin untuk memecahkan keseimbangan dan melancarkan serangan. Dia berjalan dengan langkah licin dan akhirnya tampak diminyaki. Ketika dia melangkah keluar dari langkah ini, 13 pusaran niat pedang datang ke arah Lo Sheng. Di antara mereka ada 6 siklon niat pedang di depan dan 3 di sisi kiri dan kanan.
dan yang terakhir dari langit. Menyegel semua arah loseng. Waktu yang baik. Menghadapi 13 siklon niat pedang yang datang dalam sekejap, loseng juga merupakan langkah yang licin. Tetapi dia menendang 4 siklon niat pedang dengan tendangan ini. Tetapi siklon niat pedangnya tidak sebaik itu. Bukan karena jumlah niat pedang Hua Tianming, tetapi setiap siklon lebih besar dan lebih kuat. War. Niat pedang keduanya bertabrakan dalam angin puyuh, saling menghancurkan dan tidak ada pemenang. Dan pada saat ini, Hua Tianming menghunus pedangnya. Dia tidak pernah bergerak, tetapi begitu dia bergerak, dia tidak akan pernah berhenti, dan dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan untuk bernafas di tengah. Kekuatan pedang surgawi. Ini adalah pedang pertama Hua Tianming. Saat pedang itu menusuk, auranya tiba-tiba berubah. Dan pedang pemakan darah di tangannya juga menjadi sangat kabur saat ini. Yang lebih aneh lagi, pedang Hua Tianming jelas merupakan pedang dari bawah ke atas. Tetapi itu memberi loseng rasa penindasan yang sangat kuat, seolah-olah langit menekan ke bawah. Dia sedang menggunakan pedang surgawi. Bisakah dia memanfaatkannya? Alis loseng terangkat. Jelas pada saat ini, Hua Tianming tampaknya telah meminjam kekuatan surga untuk menindas dirinya sendiri. Bagaimanapun jalan surga begitu luas, bahkan jutaan energi manusia yang malang tidak dapat melewati hari ini. Dan kekuatan langit bahkan lebih dahsyat. Siapa yang bisa menahan tekanan langit? Namun Hua Tianming tampaknya telah meminjam sedikit kekuatan jalan surga, tetapi dia tidak cukup kuat, yaitu dia bahkan belum menyentuh ambang kekuatan jalan surga dan hanya memiliki sedikit konsepsi artistik. Tapi itu adalah jejak kekuatan surga. Sedikit konsepsi artistik itu juga sangat menakutkan, memberi loseng rasa penindasan yang hebat dan bahkan membuat loseng sedikit terengah-engah. Hua Tianming memang sangat kuat, tapi yang disebut meminjam adalah sesuatu yang dipinjam, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi gerakan pedangku sendiri sepenuhnya di bawah kendaliku. Loseng tidak memilih untuk mundur pada saat ini, tetapi itu adalah tebasan pedang yang masih merupakan ilmu pedang dasar potong pedang. Dan ini adalah busur sederhana. Gerakan paling dasar, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pedang ini di luar imajinasi orang. Karena dari jalan menuju kesederhanaan, semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang Anda buat, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari gerakan pedang paling sederhana. War. Kedua pedang bertabrakan, membuat suara garing. Mungkin jika itu orang lain, banyak pendekar pedang akan memilih untuk mundur jika pedang mereka tidak menang, dan kemudian akan menyerang dengan lebih ganas. Pada saat ini, keduanya tidak berniat mundur, tapi keduanya bertindak sangat tenang dan tenang. Seolah-olah mereka tidak bertarung dengan pedang, yang membuat para murid di luar arena bahkan lebih gugup. Karena di antara para prajurit, pendekar pedang adalah raja, jadi prajurit yang paling banyak berlatih pedang. Pada saat ini, dengan keduanya saling bertarung, banyak murid Sekte Qingyun bahkan tidak berani menunjukkan semangat mereka. Beberapa pendekar pedang bahkan mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan butir-butir keringat seukuran kacang kedelai mengalir di dahi mereka. Namun mereka adalah pendekar pedang, dan mereka paling memahami saat menonton saat keduanya bertarung. Jika Anda menonton pertempuran, mereka akan sangat mirip dewa, atau bahkan orang kuat tingkat tinggi. Murid-murid ini tidak dapat memahaminya sama sekali, jadi tidak dapat dikatakan bahwa mereka memahaminya. Karena meskipun Loseng dan Hua Tianming kuat, mereka tidak terlalu kuat dari mereka. Selama mereka memahami misterinya,
Itu juga semacam peningkatan bagi mereka, semacam pemahaman dan bahkan beberapa pendekar pedang akan menerobos diri mereka sendiri dalam situasi ini. 50 pedang, 100 pedang, 150 pedang. Sual. Hua Tianming menghela nafas lalu diam-diam kembali. Jelas, dia tidak bisa menang di depan Lo Sheng dalam kompetisi jurus pedang murni. Jadi kompetisi jurus pedang tidak ada artinya. Karena ilmu pedang dasar Lo Sheng mengandung kekuatan jalan menuju kesederhanaan. Ketika sederhana hingga ekstrim, itu sebenarnya menjadi rumit. Keduanya bukan metode dari kontradiksi. Jadi Hua Tianming tidak bisa melihat melalui ilmu pedang dasar Lo Sheng. Setelah Hua Tianming yang baru saja berdiri diam, menggambar lingkaran dengan pedang tajam di tangannya, dan esensi sejati menyebar setiap saat. Esensi sejati dan niat pedang terjerat satu sama lain, menyebabkan pedang pengikis darah di tangannya berdengung. Spesies pedang brilian, terang dan gelap. Saya bukan anak kecil dan saya akan membuktikan langit dengan jalan yang benar. Setelah Hua Tianming selesai berbicara, aura agung menyebar dari tubuh Hua Tianming. Pada saat ini, Hua Tianming tampak seperti orang yang berbeda. Seolah-olah dia juru bicara surga di dunia. Seolah-olah dia adalah putra surga. Pedang Tianguan, pedang Tianshu, pedang Tianshuan, pedang Tianji. Keempat pedang terbuka. Saat ini, ilmu pedang yang dipraktekkan oleh Hua Tianming disebut pedang surgawi. Pedang tidak memiliki peringkat sama sekali. Jadi latihan ini sangat istimewa. Hanya ada satu gambar dan gambar ini disebut gambar pedang surgawi. 875 tahun yang lalu, Tianjian lahir entah dari mana, menyebabkan badai berdarah di wilayah timur. Bahkan beberapa klan bangsawan besar, Istana Fentian, Sekte Qingyun, dan berbagai orang kuat yang berjalan di kabupaten dan kabupaten di wilayah timur. Semuanya dikirim satu demi satu untuk mendapatkan gambar pedang surgawi ini. Dan gambar ini berisi kekuatan supernatural tertinggi. Dan jika itu dimurnikan sekali, bahkan bisa naik ke tingkat dewa. Tidak tahu berapa banyak pahlawan yang mati untuk merebut gambar pedang surgawi ini. Pada akhirnya, gambar pedang surgawi masih diambil oleh Sekte Qingyun. Namun meskipun gambar pedang surgawi ini dimenangkan Sekte Qingyun, tetapi kemudian dikirim ke Istana Langit Terbakar yang membuat banyak prajurit Jianghu membenci ini. Tetapi baik Sekte Qingyun maupun Istana Fentian tidak dapat tersinggung oleh mereka. Dan mereka benar-benar tidak berani memasuki Istana Fentian untuk merebutnya. Tapi setahun kemudian, gambar pedang surgawi versi salinan muncul di pasaran. Apalagi gambar pedang surgawi ini diturunkan dari dalam Istana Fentian. Adapun mengapa itu diedarkan dari Istana Pembakaran Surga, tidak ada yang tahu. Tapi bahkan versi salinan gambar itu diambil oleh para prajurit itu. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda bisa membelinya dengan harga tinggi. Dan harga selembar salinan gambar pedang surgawi bahkan lebih mahal. Namun harga ini bukan apa-apa bagi para prajurit. Tetapi di mata orang biasa, ini juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir setiap orang di seluruh wilayah timur memiliki satu salinan gambar pedang surgawi pada saat itu. Sehingga harganya mulai anjlok, dan itu tidak berharga dari emas 10.000 tel. Tapi alasan yang lebih penting adalah bahwa para prajurit itu menemukan bahwa mereka tidak dapat memahami teknik pedang surgawi sama sekali. Setelah menyadari bahwa dia telah ditipu, seniman bela diri itu secara alami membuang salinan gambar pedang surgawi seperti kertas bekas. Dari sudut pandang ini, salinan gambar pedang surgawi mungkin merupakan latihan yang paling banyak tersebar di wilayah timur.
Namun teknik ini bukannya tidak mungkin untuk dipraktekkan, tetapi persyaratan pemahaman dan bakat terlalu tinggi, yang membuat ratusan juta manusia hanya ada beberapa orang yang berhasil berkultivasi pedang surgawi. Mereka adalah Zhu Kun 633 tahun lalu, Xuan Yuan Doi 400 tahun lalu, dan Oji Yuan 100 tahun lalu. Namun, meskipun ketiga orang ini memiliki talenta yang tinggi, mereka masih banyak mengembangkan 3 pedang, yaitu pedang Tian Quan, pedang Tian Su, dan pedang Tian Xuan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, begitu banyak generasi, hanya 3 orang yang mempraktekkannya. Dan mereka hanya mempraktekkan 3 pedang di pedang surgawi. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya berlatih pedang surgawi. Itulah sebabnya gambar pedang surgawi semuanya busuk. Tetapi tidak ada alasan mengapa para pejuang memilih latihan yang begitu kuat. Karena orang biasa tidak dapat mempraktekkannya sama sekali. Setelah waktu lama berlalu, kemudian Hua Tianming berhasil. Keempat pedang itu ternyata adalah pedang Hua Tianming. Telah berlatih pedang keempat dari pedang surgawi. Sialan, dia adalah orang pertama dalam 800 tahun. Sepertinya bukan hanya mengolah pedang keempat, dia tampaknya menggunakan 4 pedang pada saat yang sama. Artinya, dia menggabungkan keempat pedang menjadi jenis pedang, dan kemudian merangsang keempat pedang itu menjadi satu. Lo Sheng dalam bahaya. Ilmu pedang-pedang surgawi meminjam kekuatan langit. Setiap orang yang bisa mengolah pedang surgawi adalah orang yang disukai oleh surga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putra surga. Setelah keempat ini pedang keluar, Lo Sheng kalah kan? Saya pikir Lo Sheng akan lebih kuat, tapi saya tidak berharap Lo Sheng tidak memiliki kesempatan di depan Hua Tianming. Hantu kecil tiba-tiba mekar di depan Hua Tianming, dan kemudian garis tipis muncul dari atas kepalanya. Dan garis tipis itu tiba-tiba langsung menuju ke langit, dan dalam sekejap, sebuah garis muncul di langit seperti topan besar, kemudian mengalir ke tanah. Topan ini seperti merkuri yang dituangkan ke tanah, perlahan menghilang ke sekitarnya. Ini adalah vitalitas langit dan bumi. Bahkan vitalitas langit dan bumi sangat ganas ketika belum dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati dalam tubuh. Tetapi karena belum dimurnikan, ada jejak kekuatan surga dalam vitalitas langit dan bumi. Faktanya, setelah seorang seniman bela diri berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dan alam yang lebih kuat, dia dapat menggunakan vitalitas langit dan bumi sesuka hati. Jadi Hua Tianming tidak mungkin untuk secara langsung menggunakan vitalitas langit dan bumi selama di tahap penyempurnaan bawaan. Namun Hua Tianming yang menggunakan vitalitas langit dan bumi itu hanya meminjamnya. Tetapi bahkan jika itu adalah kesempatan, itu cukup untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. 4 pedang dalam 1. Segera hantu niat pedang samar muncul di sekitar pedang pengikis darah Hua Tianming. Dia menggunakan niat pedang untuk mengikat kekuatan surga, dan kemudian menusuk ke arah Lo Sheng. Meskipun gerakan pedang sangat penting, tetapi di bawah kekuatan absolut, itu tidak ada artinya. Jadi saat pedang ini menebas, seolah-olah langit telah berbalik. Tapi 4 pedang Hua Tianming digabungkan menjadi satu. Meskipun kuat dan kuat, itu berbeda dari serangan jiwa Wang Yun, dan tidak akan membahayakan jiwa orang. Oleh karena itu, orang-orang yang menonton saat ini hanya terengah-engah karena penindasan kekuatan ini. Tetapi jika mereka tidak rusak, seperti saat Lo Sheng dan Wang Yun bertarung, melihat pedang Hua Tianming, beberapa dari mereka yang sedikit kurang berani, mereka melarikan diri dan mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Ini adalah kasus dengan murid sekte King Yun di luar arena. Jadi Anda dapat membayangkan Lo Sheng di arena.
Pada saat ini, Loseng tampaknya telah memasuki ilusi. Betapa berkibarnya langit dan bumi seperti burung camar pasir. Dia berdiri sendirian di garis laut yang sepi dan tak berujung. Sendirian, melihat seluruh langit berbalik ke arahnya. Dan berada di bawah tekanan berat. Ini bukan serangan pada tingkat spiritual, tetapi hanya ilusi yang diberikan Loseng pada kekuatan yang perkasa. Itu hanya momentum pinjaman yang dapat menciptakan efek ini. Sangat kuat, terlalu kuat. Loseng memegang pedang cahaya yang mengalir dan menghadap ke seluruh langit. Mungkin jika itu adalah murid sekte Qingyun, mereka pasti akan runtuh dalam kondisi ini. Selama masih ada kekurangan di hati seseorang, dia akan segera dikalahkan dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Tapi hati Loseng telah lama sekeras batu. Belum lagi ini hanya momentum yang dipinjam oleh Hua Tianming. Bahkan jika kenaifannya runtuh, dia akan berjuang sampai akhir. Menghadapi ilusi yang terbalik, esensi sejati dalam tubuh Loseng mulai beredar perlahan. Kemudian esensi sejati iblis surgawi mengikuti tangan Loseng yang memegang pedang dan secara bertahap naik pada tubuh pedang. Bahkan dalam esensi sejati iblis surgawi ungu hitam, bintang-bintang berkedip di sekitar pedang streamer. Pedang patah. Loseng menyadari langkah paling kuat dalam seni pedang dasar. Pada saat yang sama, dengan pedang ini, titik-titik cahaya bintang yang bertatahkan pada esensi sejati iblis tiba-tiba menjadi aktif. Dan energi pemusnahan yang mekar dari sedikit cahaya bintang sudah sangat kuat. Tetapi sebelum kompetisi besar semua puncak, Loseng secara tidak sengaja memasuki peta matahari, bulan, dan bintang. Dan ketika dia memvisualisasikan, dia menyadari cara untuk meningkatkan kekuatan cahaya bintang. Karena dengan tabrakan cahaya bintang dapat meningkatkan kekuatan pemusnahan cahaya bintang 10 kali lipat. Tuar. Kedua cahaya bintang bertabrakan, seolah-olah dua bintang bertabrakan, memancarkan cahaya menyilaukan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Pada saat ini, pedang Loseng yang roboh menusuk pada saat yang bersamaan, dicampur dengan energi pemusnahan yang bergejolak. Dengan pedang Loseng yang roboh, sebuah pedang memborbadirnya. Meminjam jejak momentum dari vitalitas langit dan bumi. Belum lagi momentumnya. Bahkan jika langit benar-benar terbalik, saya akan menghancurkannya. Teriak Loseng di dalam hatinya. Sekarang, 4 pedang Hua Tianming bergabung dengan pedang Loseng yang roboh pada saat ini. Keduanya melihat tekad surga di mata satu sama lain, dan keduanya memiliki keinginan untuk menang. Tuar. Cahaya yang menyala-nyala langsung menyebar di arena. Saat sinar cahaya itu berkedip, hampir semua orang tidak bisa membuka mata. Setelah beberapa saat, penglihatan semua orang perlahan pulih di arena. Loseng berdiri tak bergerak di tempat, namun Hua Tianming mundur 5 langkah. Dengan bekas darah bergantung di sudut mulutnya. Sial! Pedang Loseng menembus langit yang dibuat oleh Hua Tianming. Saya tidak tahu murid mana yang berteriak begitu kasar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.